Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kamu akan membahas tentang mustika manik gajah. Nah, apa itu mustika manik gajah? Apakah mustika ini berasal dari manik gajah atau sperma gajah? Tentu saja saya jawab, mustika manik gajah kaulo ini bukan mustika yang berasal dari sperma gajah atau manik gajah. Nah, lalu apa? Mustika manik gajah adalah mustika mitologi atau mustika dari mitos yang berkembang di masyarakat dari era nenek moyang kita. Contoh, mustika jaran goyang. Nah, apakah mustika itu berasal dari kuda yang bergoyang atau kuda yang lari? Tentu saja tidak. Mustika itu ya dari sebuah batu mustika, dan nama jaran goyang hanya sebuah istilah atau nama mitologi atau nama mitos, seperti dengan mustika manik gajah. Bukan berarti dari sperma gajah yang membeku sehingga membatu menjadi batu. Tidak. Ini adalah sebuah istilah. Nah, zaman dahulu kala mustika manik gajah ini digunakan oleh orang-orang untuk memelet atau digunakan untuk supaya agar orang suka sama dia. Nah, baik umum ataupun khusus. Umumnya seperti apa? Umumnya itu orang yang melihat dia, auranya itu bagus, auranya itu meningkat, yang melihat senang gitu. Nah, ada tuh orang-orang yang memang dilihat itu kayak ngelihat tuh nggak enak dilihat itu. Bahkan malah ada yang kita lihat orang itu padahal nggak kenal, bawaannya pengen marah. Nah, ada orang yang ketika kita lihat bawaannya adem, enak, senang. Nah, orang zaman dulu juga menggunakan mustika manik gajah ini untuk menggait target atau orang yang disukai atau dicintai. Nah, maka dari itu orang yang menggunakan atau ingin menghendaki seseorang atau target, mereka biasanya menggunakan mustika manik gajah ini. Dan ketika menggunakan mustika manik gajah ini, mereka meritualkan dengan sungguh-sungguh. Dan atas izin Allah Ta'ala, ya, ada sebuah ketertarikan, ada kekuatan yang menarik sehingga orang itu jadi suka atau terpesona. Itu dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Siapa yang boleh menggunakan mustika manik gajah ini? Yang boleh menggunakan mustika manik gajah ini adalah orang-orang yang memang sudah dewasa dan memiliki tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu bagaimana? Dengan memiliki tujuan yang supaya energi dalam mustika ini masuk ke dalam dirinya sehingga auranya menjadi bagus atau istilahnya enak dipandang. Nah, orang awalnya itu benci, atas izin Allah Ta'ala ketika sudah memegang mustika tersebut dan auranya masuk ke dalam dirinya dan bertambah kuat sehingga daya tariknya juga besar. Nah, ini menguatkan energi dalam diri kita, energi aura dalam diri, sehingga lebih terpancarkan lagi. Yang semula itu suram, ya, energinya istilahnya buram atau kurang menonjol, kurang keluar. Ini alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala energinya menjadi besar sehingga keluar dalam diri dan itu enak dipandang.
karena energi yang terlalu besar jadi keluar dalam diri dan enak dipandang. Ini yang memang sudah terjadi kepada beberapa klien. Nanti akan saya bahas beberapa klien yang telah menggunakan mustika ini, apa yang dirasakan dan apa yang dia dapatkan. Nah, syarat untuk memiliki mustika mani gajah ini apa? Syaratnya yang penting adalah pertama, Anda memiliki niatan baik, tidak memiliki niatan buruk. Contohnya adalah ketika aku ingin memiliki mustika mani gajah ini, nanti kalau ada orang yang mendekat dan dia kok suka sama saya, nanti saya manfaatkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena apa? Niatan Anda jelek. Nanti ada hukum karma. Ketika Anda melakukan itu, otomatis Anda akan mendapatkan karmanya. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Nah, cara untuk perawatannya bagaimana? Cara untuk merawat mustika mani gajah ini, ya, Anda cukup mengoleskan minyak ketika Anda hendak menggunakannya. Misal, hari ini saya ingin menggunakan untuk apa? Bekerja atau bekerja di kantor. Nah, maka dari itu Anda olesi minyak. Oh, saya ingin bertemu dengan target, Anda olesi minyak. Seperti itu ketika Anda hendak menggunakan. Nah, siapa yang cocok menggunakan ini atau menggunakan mustika mani gajah ini? Yang cocok menggunakan mustika mani gajah ini adalah siapapun yang melihat video ini dan di dalam hatinya ada ketertarikan, ingin menggunakan atau ingin memiliki mustika mani gajah ini. Nah, jika Anda setelah mendengarkan atau melihat video ini kok hati atau kerenteke itu ada keinginan untuk mendapatkan, nah berarti ada kecocokan atau istilahnya Anda boleh menggunakannya. Bagaimana cara untuk mendapatkan mustika mani gajah ini? Nah, untuk mendapatkan, Anda bisa menghubungi asisten kawula, nomornya sudah ada di bawah ini, atau Anda konfirmasi kepada kawula. Nah, untuk pemaharannya atau mendapatkan, Anda bisa datang ke kantor kawula dengan konfirmasi ke asisten kawula dulu mau datang kapan dan jam berapa. Dan ketika Anda, wah jaraknya begitu jauh, waktunya nggak ada, Anda boleh memanfaatkan jarak jauh dengan cara mentransfer ke rekening kawula untuk maharnya, dan setelah itu kirimkan data diri Anda dan alamat Anda, maka sarananya akan kawula kirimkan ke alamat Anda. Bagaimana pengalaman klien yang sudah menggunakan mustika mani gajah ini? Nah, di video sebelumnya atau di awal sudah saya singgung sedikit, maka kita akan bahas lagi lebih dalam. Ada sebuah kisah di mana beliau itu seorang sales mobil. Nah, sampai berbulan-bulan itu hasilnya kurang maksimal. Beliau hanya mampu menjual 1-2 mobil. Beliau ingin lebih banyak lagi dan ingin orang itu ketika melihat dia itu auranya bagus dan orang suka sama dia, dan apa yang diomongkan ya menjadi sebuah daya tarik. Akhirnya beliau menggunakan atau memaharkan mustika mani gajah ini. Alhasil ya, setelah menggunakan dan meritualkan dan membawanya ke tempat kerja, orang yang melihat dia itu berkata, kamu kok hari ini tampil beda. Itu pertama kali menggunakan.
Lalu ketika dia ngomong, biasanya orang itu agak istilahnya tidak mendengarkan atau acuh kepada dia. Orang tuh sampai ngangguk-ngangguk seperti bukan dia yang ngomong. Dan penjualnya Masya Allah begitu drastis, peningkatan begitu besar. Nah, ini yang sudah terjadi kepada klien kaulo yang bekerja atau profesinya adalah seorang sales mobil. Nah, ada seorang pedagang yang menggunakan mustika manik gajah ini. Beliau itu semula mengeluh dagangannya sepi. Akhirnya beliau memaharkan mustika manik gajah ini secara jarak jauh. Nah, beliau meritualkan dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Gusti Allah Ta'ala supaya dagangannya itu laris, banyak orang yang membeli. Alhamdulillah, setelah beliau meritualkan dengan sungguh-sungguh, 2 minggu ada peningkatan. Yang semula tokonya sepi, atas izin Allah Ta'ala tokonya menjadi ramai, sehingga finansialnya atau penjualannya naik. Ini yang sudah terjadi. Dalam hubungan asmara juga sama. Ada seorang klien di mana dia itu suka sama seorang perempuan, tetapi perempuan ini cuek sama dia, tidak mau merespon apa yang dia katakan, bahkan dalam chat pun diabaikan terus, tidak dibalas. Lalu beliau memaharkan mustika manik gajah ini. Setelah dimaharkan, ya, alhamdulillah beliau sungguh-sungguh dalam meritualkan dan meminta kepada Gusti Allah Ta'ala, dan Gusti Allah Ta'ala memberikan ridho sehingga ada ketertarikan, dan sekarang mereka sudah menjalin asmara sampai jenjang pernikahan atau mereka sudah menikah. Nah, ini adalah cerita-cerita mengenai klien kaulo yang sudah menggunakan mustika manik gajah. Semoga Anda yang memiliki masalah yang sama bisa terselesaikan masalahnya atas izin Allah Ta'ala. Yang terpenting adalah ketika Anda menggunakan mustika manik gajah ini, selalu hati dan pikiran nyambung dengan Gusti Allah Ta'ala. Karena kita sebagai manusia wujudnya hanyalah ikhtiar saja. Selalu ikhtiar dohiran wa batinan, dan yang maha menentukan hasil adalah Allah Ta'ala. Apakah ada jaminan dari kaulo atau Kijoko tentang keberhasilan ketika menggunakan mustika manik gajah ini? Tentu saja saya tidak memberikan jaminan keberhasilan kepada Anda. Karena apa? Itu bukan ranah saya. Yang maha menentukan hasil atau memberikan hasil adalah Gusti Allah Ta'ala. Kaulo jenengan sama-sama manusia, wujudnya ikhtiar dohiran wa batinan, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan yang maha menentukan hasil adalah Gusti Allah Ta'ala, atau memberikan hasil adalah Allah Ta'ala, sesuai dengan kondok dan qadar. Nah, maka dari itu ketika di luar sana ada orang yang memberikan jaminan kepada Anda, oh saya jamin pasti berhasil. Nah, kebanyakan mereka itu seperti ini, bohong besar. Karena apa? Dia mampu menjamin dirinya sendiri? Tidak. Wong dia menjamin dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi kok menjamin orang lain atau nasib orang lain. Yang mampu menjamin nasib kita, yang mampu memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah Gusti Allah Ta'ala. Maka dari itu pesan kaulo adalah
selalu gumantung atau mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, karena semua ini sifatnya hanyalah sebuah sarana. Yang maha menentukan adalah Gusti Allah Ta'ala. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.